Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, mendengar kata Fir'aun, bayangan kita tentu tak lepas dari kesombongannya. Mengaku Tuhan, seorang raja yang seolah-olah ingin menguasai bumi, disembah dan diagung-agungkan. Ternyata, di balik keangkuhannya tersebut, terdapat misteri ajaib dalam tubuhnya yang menjadi kunci aksi bedanya selama ini. Hingga kematiannya pun, Fir'aun meninggalkan beberapa mahakarya yang menyimpan keajaiban ilmu pengetahuan di dalamnya. Apa saja peninggalan Fir'aun yang tak lazim? Mengapa para ilmuwan ikut tercengang dengan peninggalan Fir'aun? Benarkah ada rumor aneh yang terungkap melalui kacamata mereka? Tonton video ini hingga akhir agar tidak sesat. Selama ini, Fir'aun selalu terngiang-ngiang sebagai sosok yang perkasa. Ia digambarkan sebagai raja beringas dan selalu terlihat prima di berbagai kesempatan. Tak ada yang berani melawan titahnya karena hanya kematian yang mengintai ketika perkataannya dilawan. Bukan hanya itu, Fir'aun pun dengan entengnya mengklaim dirinya sebagai Tuhan di depan kaumnya. Hal itu diabadikan dalam Al-Quran. Kemudian dia mengumpulkan pembesar-pembesarnya, lalu berseru memanggil kaumnya, serasa berkata, "Akulah Tuhanmu yang paling tinggi." Al-Quran Surat An-Nazi'at ayat 23 hingga 24. Dalam penafsirannya, ayat ini menjelaskan jika Fir'aun merasa ia harus didewakan di Mesir. Bahkan Nabi Musa yang saat itu juga ditugaskan untuk mengajak kepada kebenaran, Fir'aun memang dengan terang-terangan menolak kehadiran Nabi Musa. Jika hal ini terjadi di kehidupan nyata, beberapa pemimpin negeri yang merasa sok berkuasa langsung dihujani komentar negatif di media sosial. Namun berbeda dengan Fir'aun, semua mati kutu di depannya. Sehingga dengan bangganya dia menyebut dirinya tinggi bahkan di depan khalayak. Konon, Fir'aun menjalani hidup cukup lama dari kebanyakan orang biasa. Ia mampu bertahan hingga 400 tahun lamanya. Sebagai manusia biasa, kemudian sangat normal kita rasakan. Namun, siapa sangka jika Fir'aun mengalami gejala yang berbeda. Selama hidupnya, Fir'aun ternyata tak sedikit pun melalui perjalanan yang terjal. Semuanya mulus tanpa hambatan. Kekayaan yang ia punya tak pernah membuat fisik dan mentalnya runtuh. Gagal atau lapar, dahaga, dan penderitaan rupanya tak ada dalam kamus hidup Fir'aun. Yang menariknya lagi, selama sisa hidupnya tak pernah sekalipun ia merasakan sakit, baik itu sakit biasa seperti demam, flu, dan batuk, apalagi sakit yang bisa mengancam jiwanya. Tubuhnya seakan kebal dengan segala terpaan virus. Dengan segala yang ia punya, tak heran jika timbul benih-benih kesombongan dalam hatinya. Akulah Tuhanmu yang paling tinggi. Akulah Tuhanmu yang paling tinggi. Aku Tuhan yang paling tinggi. Episode perjalanan panjang Fir'aun dari sisi ketuhanannya rupanya menjadi perhatian para tokoh agama. Mereka mengungkapkan jika saja Fir'aun pernah merasakan kepahitan dalam dunia, mungkin hatinya bisa lebih peka dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun harta benda sepertinya telah membuat Fir'aun gelap mata. Tak ada lagi yang bisa menasehatinya. Hingga Nabi Musa memohon kepada Allah karena tak sanggup lagi menghadapi sosok beringas ini. Ya Tuhan kami, sesungguhnya Engkau telah memberi kepada Fir'aun dan pemuka-pemuka kaumnya perhiasan dan harta kekayaan dalam kehidupan dunia. Ya Tuhan kami, akibatnya mereka menyesatkan manusia dari jalan Engkau. Ya Tuhan kami, binasakanlah harta benda mereka dan kunci matilah hati mereka. Maka mereka tidak beriman hingga mereka melihat siksaan yang pedih. Al-Quran Surah Yunus ayat 88. Maka raiblah kehidupan gemerlap Fir'aun, telah ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bersama para pengikutnya. Meski begitu, ternyata ada beberapa peninggalan yang sangat fenomenal dari Fir'aun. Yang paling familiar bagi kita yakni piramida. Tahukah kamu jika piramida Agung Giza wajib sebagai 7 keajaiban dunia yang terkuno, tertua saat ini?
Piramida ini memiliki tinggi 454,4 kaki, dibangun dengan 2,3 juta balok batu, dan uniknya bangunan tersebut dibangun oleh manusia. Proses pembangunan piramida ternyata juga harus menguras energi yang banyak. Apalagi orang Mesir kuno saat itu harus memotong batu menjadi balok kasar terlebih dahulu dengan masukkan potongan kayu, barulah kemudian direndam dengan air. Nah, setelah potongan-potongan batu tersebut sudah menyerap air, batu-batu itu akan mengembang dan pecah menjadi potongan lagi. Nah, potongan inilah yang tentunya nanti digunakan untuk membangun piramida. Awalnya banyak yang menyangka jika pekerjaan piramida melibatkan alien. Ada juga menganggap jika bangunan tersebut hanya dikerjakan oleh budak saja. Tapi berdasarkan pemaparan dari seorang arkeolog Perancis di Kairo dan University Liverpool, ternyata setidaknya ada 20.000 sampai 30.000 tukang batu, insinyur, arsitek, surveyor, dan pengrajin yang ikut berpartisipasi. Dari luar, piramida terlihat sangat menawan, estetik, dan sangat pas dijadikan background foto, bukan? Tapi saat mengintip di dalamnya, kamu pasti akan tercengang karena isinya adalah pemakaman. Piramida memang awalnya dibangun sebagai makam. Ada 3 macam yang bisa kamu lihat, yakni kamar raja, kamar ratu, dan kamar bawah tanah. Kamar-kamar ini juga dijadikan tempat penyimpanan harta karun. Yang tak kalah menarik adalah keajaiban ilmu pengetahuan di balik penciptaan terkait ilmu intelektual matematika, biologi, dan ilmu astronomi. Berpadu dalam peninggalan Firaun ini. Ternyata piramida berada tepat di atas pusat geografis bumi. Jika dilihat sekilas, piramida Agung Giza hanya memiliki 4 sisi saja. Namun siapa sangka jika ternyata piramida itu memiliki 8 sisi. Ini menjadi satu-satunya piramida Mesir dengan 8 sisi. Tapi sayang sekali cara melihatnya cukup unik karena hanya dengan diamati dari udara. Saat matahari membuat bayangan di atasnya, barulah kita bisa melihat 8 sisi. Dengan kehebatan bangunan tersebut, banyak yang percaya jika arsitek terbaik di dunia pun tak akan bisa menyaingi bangunan piramida. Perlu adanya teknologi mutakhir. Namun, masyarakat Mesir kuno dapat membangun piramida. Ini masih menjadi misterius hingga saat ini. Selanjutnya, yang tak kalah menawan ada Luxor, bangunan tua yang memikat turis mancanegara ini. Pernahkah Anda mempertanyakan di mana lokasi istana Firaun? Sejumlah referensi menyebutkan jika kota yang didiami oleh Firaun berlokasi di Luxor atau Al-Luxuri dan terletak di pinggir Sungai Nil. Disematkan dari orang-orang Arab karena dianggap sebagai the city of Lace. Tersedia bangunan super elegan, mewah, dan besar yang berlokasi di wilayah tersebut. Sebagai fenomenalnya kota tua ini dijuluki The World Open Air Museum, museum terbuka di dunia dan dilirik oleh para sejarawan dan wisatawan di seluruh dunia. Hal ini bukan tanpa alasan, banyak peninggalan sejarah yang usianya sudah bertahun-tahun dan akhirnya dimuseumkan di sini. Bahkan hampir sepertiga peninggalan bersejarah di dunia, termasuk barang antik, ada di kota Luxor. Yang terakhir adalah Abu Simbel, kuil yang katanya sempat berpindah tempat dari wilayah selatan Mesir. Terlihat sebuah kuil besar yang dibangun pada pemerintahan Firaun Ramses II sekitar tahun 1250 sebelum Masehi. Bangunan ini didirikan untuk memperingati pertempuran Khadas, juga sebagai kado penghormatan kepada Ratu Nefertari yang merupakan istri Firaun Ramses II. Kuil ini tidak dibangun asal-asalan. Pada hari-hari tertentu, sinar matahari akan masuk ke dalam celah kuil dan menyinari patung-patung yang ada di dalam kuil utama. Tahun 600 sebelum Masehi, kuil ini sepi peminat dan ditinggalkan warga Mesir kuno. Setelah kosong dan tertutupi pasir, kuil ini pun menghilang dari peradaban.
Tapi karena lokasi kuil tersebut bebas dan hujan lebat, Abu Simbel ternyata tak berubah bentuknya, tetap seperti semula. Pahatan-pahatannya juga masih bagus. Adalah Johann Ludwig Burckhardt kembali menemukan kuil ini pada tahun 1812 saat melakukan perjalanan ke Timur Tengah. Namun, perubahan zaman membuat lokasi kuil ini sangat rentan dengan bencana, khususnya banjir yang diprediksi datang dari danau. Akhirnya, UNESCO berinisiatif untuk memindahkan kuil ini ke tempat lain pada tahun 1964. Kini kita bisa melihat Abu Simbel berdiri megah tanpa khawatir akan menghilang lagi di telan bencana. Sahabat beriman, dari ketiga peninggalan kuno tersebut, mana yang paling ingin kamu kunjungi? Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.